Pak Roy Suryo yang terhormat, tulisan Anda hanya 50 halaman pertama yang ada pada buku Jokowi's White Paper. Yang Anda kirimkan berupa tulisan dalam WA, ya, WhatsApp, tulisan, bukan lampiran dalam bentuk Word document. Meskipun itu hanya paling singkat, betul memang paling singkat saya kontribusi. Tapi itu adalah summary atau merupakan rangkuman dari semua keseruan yang awalnya kami tulis menjadi dalam buku Jokowi's White Paper. Coba sekarang urutan bukunya dibalik. Ya. 400 halaman respon dulu di depan. Boncos nggak orang baca. Ya, kemudian baru di belakang. Pasti nanti yang kebaca malah belakangnya doang. Ya gitu, nggak akan ada yang baca depannya. Rismon menantang Mas Roy dan menjelek-jelekan soal Jokowi's White Paper dan lain sebagainya, yang dia bicara tentang kontribusi 480 halaman, 50 halaman, itu pun masih pakai WA dan lain sebagainya. Dan dia tidak menyinggung Dr. Tifa, ya, karena itu saya tidak tanya soal Dr. Tifa, tapi Mas Roy, karena ini penting, karena ini sudah ke publik soalnya. Silakan Mas. Ya, sebenarnya ada dua yang perlu saya tanggapi, dan itu memang sengaja saya tidak balas itu karena terlalu kecil, ya, terus sederhana itu kalau di layar bersuara. Tapi ini saya sampaikan karena sedikit bisa lebih detail. Yang pertama tentang analisis. Kalau analisis tadi sudah saya jawab di layar bersuara. Jadi 3 analisis yang saya sampaikan soal translasi, rotasi, dan sebagainya itu hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari analisis yang mengatakan kalau ijazah itu tadinya memang 99,9% palsu, sama dia mau diubah menjadi seolah-olah asli. Dan jelas tadi saya sampaikan, ya, kalau preparatnya sama, kalau alat buktinya sama, kemudian hanya menggunakan perubahan metode atau apa, nggak mungkin itu akan berubah, apalagi menjadi membalik dari 11.000 triliun persen palsu ke 11.000 triliun asli. Itu kan nggak mungkin. Berarti 22 triliun. Makanya barangnya sama kemudian dibalik, ya. Itu jelas nggak mungkin. Kecuali, nah ini tadi yang saya bilang, ya, kecuali dia dalam sebuah situasi khusus sebelum tanggal 11 Maret, tiba-tiba diundang oleh Polda Metro, dan Polda Metro mengaku, iya, kami undang respon untuk memeriksa. Lah, itu berarti kan ada perlakuan sangat istimewa, VVIP, ya, terhadap yang awalnya statusnya tersangka, kemudian diperbolehkan meriksa, kemudian diperbolehkan menganalisis. Nah, itu harusnya kami protes keras, karena harusnya semuanya juga dapat sama yang sama, bahkan mengundang para ahli yang lain. Jadi itu jelas, ya. Jadi itu hal yang tidak mungkin untuk mengubah analisis, apalagi dia pakai analisis vokal dan lain sebagainya. Udahlah, nggak usah sok ngomong fotografi, ya gitu. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Dian Sandi itu modelnya pakai kamera handphone yang nggak ada vokal like-nya. Ya. Nah, tapi yang penting adalah yang kedua. Dia menyebut soal kontribusi 50 halaman di buku Jokowi's White Paper. Teman-teman coba deh baca buku Jokowi's White Paper atau lihat aja. Meskipun itu hanya paling singkat, betul memang paling singkat saya kontribusi. Tapi itu adalah summary atau merupakan rangkuman dari semua keseruan yang awalnya kami tulis menjadi dalam buku Jokowi's White Paper. Coba sekarang urutan bukunya dibalik. Ya. 400 halaman respon dulu di depan. Boncos nggak orang baca. Ya, kemudian baru di belakang. Pasti nanti yang kebaca malah belakangnya doang. Ya gitu, nggak akan ada yang baca depannya. Nah, jadi sebenarnya itulah pentingnya bagaimana mengantarkan orang supaya tertarik baca itu. Baru kemudian detailnya di mana, detailnya ada di halaman respon. Terus kalau dia mengatakan saya mengirimkan pakai, iya, awalnya memang begitu. Awalnya itu saya kirim pakai WA. Karena apa? Karena awalnya memang gampang. Saya biasanya menuliskannya memang di handphone. Saya nulis artikelnya itu semuanya di handphone supaya bisa dijalan-jalan mana. Nah, yang kedua adalah, coba, kalau bisakah bayangan kita seorang merangkum, katanya dia yang jadi, maaf nih bahasanya saya hanya ulangi dia menjadi babu, ya, babu dari saya dan Dr. Tifa, dia yang kemudian merangkai semuanya. Gambar-gambar itu asalnya dari mana? Sebagai ilustrasi buku itu, misalnya gambar film Cintaku di Kampus Biru, buku tentang gambar di buku itu tentang proses sidangnya Gus Nur, terus proses ketika saya lakukan analisis, semua dari saya. Dan kalau kemudian itu dimasukkan dalam BA kan ya emang nggak bisa. Jadi berikutnya emang saya layout dengan Word, dan itu ada semuanya.
Jadi kalau itu misalnya dia menampilkan dia mencari, ya kan nggak mungkin riset saya kok kemudian. Tapi sudahlah, Mon, nggak usah kemudian membuat sesuatu yang membalik-balik dan menurut saya memelas dan melata kayak gitu. Saya meskipun dulu juga atau kita dulu masih bersama-sama menyayangkan Egy Sujana dan Damai Lubis, tapi mereka masih punya martabat, mereka masih punya sedikit kehormatan. Ya, sudah sampai ke Jokowi dan dapat restoratif justice, ya, tapi tetap menyatakan kalau tidak minta maaf, tetap tidak mengakui ijazah, itu bagus itu. Ya, itu yang diambil. Lah sekarang mohon maaf, sampai dengan malam ini kita ngobrol pas karya bersuara, respon sudah minta maaf sampai semaaf-maafnya, sampai sehina-hinanya kayak gitu ya. Kemudian sampai membalik, sampai rela menyerang kami semua. RJ-nya belum juga SP3-nya belum keluar ya malam hari ini. Aduh, saya kasihan loh terus terang ya pada Anda. Makanya saya tetap deh, mohon nanti saya doakan semoga cepat dapat hidayah ya gitu. Silakan dapat RJ, dapat juga SP3, tapi nggak perlu harus kemudian dan kemudian malah membalik. Kalau Anda bilang rotasi, ya terrotasikan pikiran gitu lah. Itu benar-benar namanya Anda digunakan oleh pihak-pihak dan kemudian Anda mengatakan Anda Pak politik ya. Sejak awal kan kita tahu, respon sendiri yang mengatakan kalau kita tidak mungkin membiarkan surat keterangannya Gibran itu sah gitu. Itu palsu karena jangan sampai 2029. Itu apa namanya kalau bukan politik gitu. Jadi sudahlah, nggak usah terlalu, kita semua senyum membangun dan tertawa. Tapi saya tidak mau menambahkan penderitaanmu. Jadi saya maafkan apa yang kamu katakan semuanya itu. Nggak perlu saya ya. Kalau kemudian bahkan sampai saya dengar respon itu ada target juga, salah satunya melaporkan saya ya. Nah itu nggak apa-apa, kalau memang mau dilakukan, biarkanlah rakyat yang akan kemudian akan menilai dengan sendiri. Tapi saya, sekali lagi, saya tetap mendoakan respon hasil Nipar yang dulu pernah menjadi bagian dari kita, itu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi sana, ya bukan di sisinya. Kalau di sisinya nanti orang nulisnya nanti dikira kita mendoakan yang tidak baik. Dan moga-moga persoalan pribadi Anda ya yang dilaporkan oleh teman-teman dari sana itu cepat juga terselesaikan dengan baik. Saya kira jawaban saya itu aja, Mas. Saya nggak mau menanggapi 8 poin yang dia katakan itu ya. Terlalu kecil bagi kita untuk membahas itu ya, dan saya tidak suka membongkar atau mengumbar ya sesuatu yang sudah dulu kita yakini bersama itu benar. Tiba-tiba karena adanya tekanan, karena sesuatu, tiba-tiba kita mengubah 180 derajat. Itu berarti ada sesuatu. Gitu kan. Iya, kepada Rismon juga ya, saya sebagai lawyer juga tidak pernah ingin marah ya. Karena yang namanya hubungan lawyer dan klien itu hubungan yang sama-sama sukarela. Persis. Bukan hubungan yang dipaksa. Ya. Nah, tentu ketika kita bekerja sama tentu diikat dengan sebuah ideologi. Kenapa ideologi saya katakan? Karena kita bekerja pro bono. Hanya ideologi yang menawarkan kita. Yang bisa mengajak. Ya. Kecuali kalau profesional fee itu barangkali beda banget. Tetapi karena ini pro bono, ya jelas bahwa perjuangan kita sama-sama membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, ketika Rismon kemudian sama sekali tidak mengajak saya sebagai koordinator Bala RRT berbicara, memang itu agak masalah sesungguhnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau Rismon yakin bahwa ada temuan baru, misalnya katakan temuan baru itu mengatakan ijazahnya asli, kenapa tidak dibicarakan ke kita sebagai sebuah hal yang merupakan temuan saintifik ilmiah yang tentu akan kita lihat sejauh mana validitasnya temuan baru tersebut. Kenapa kemudian tiba-tiba cepat meminta maaf kan? Padahal kan ada mekanisme yang dikatakan misalnya ya dia publikasikan saja dulu temuannya. Betul. Based on temuan itu saya memberikan ini dan saya minta maaf. Kalau ini kan orang kemudian mengatakan dia minta maaf dulu setelah dilaporkan, lalu kemudian baru bercita-cita membuat bantahan-bantahan melalui tulisan yang akan dia buat nanti. Nah ini kan yang menjadi permasalahan jadinya. Ya. Tapi sekali lagi kita menghormati langkah masing-masing dan juga rekan Jamada Girsang di sana yang
mendampingi Rismond dan sebagai bentuk komitmennya kita sudah membubarkan bala RRT Ya. dan saya sudah mengatakan kalau ada yang minta restoratif justice saya mengundurkan diri sebagai lawyernya dan saya sudah lakukan itu hari Jumat yang lalu ya. Awalnya saya mau mengundurkan diri pada hari Kamis pertama kali press conference. Tapi pada waktu itu ada rekan lawyer mengingatkan jangan nanti kita dianggap melanggar kode etik karena meninggalkan klien dalam keadaan yang mungkin terdesak atau tertekan dan butuh bantuan. Akhirnya kita tunda sehari dan kita lihat ternyata Rismond tidak lagi mau berkomunikasi dengan kita. Sudah centang 1 ditelepon pun dari sejak awal tidak nyaut. Itu yang lucu. Centang 2 juga ketika awal itu juga tidak nyaut. Nah maka kemudian orang bertanya kalau memang yang disampaikan itu hal yang benar, yang dilakukan hal yang benar, kenapa harus diam-diam tidak melibatkan itu? Apalagi ada fenomena bahwa Rismond pernah menyuruh Michael untuk membuat surat itu, ya. terkait dengan endgame, tetapi ini penting juga. Dan itu surat tertanggal 14 sebelum ke Michael sebentar, saya ada ingat ya. Nanti habis ini biar Michael ya. Jadi sebenarnya kita sudahlah, nggak usah saring Rismond tuh nggak usah kemudian malah sekarang menjadi sesuatu yang benar-benar kelihatan dipakai oleh tangan-tangan itu ya. Dan harus diingat ya. Kalau memang nantang-nantang, boleh-boleh aja. Tapi ya ngapain nantang tapi sekaligus memblokir WA? Ya kan nggak lucu lagi gitu loh nantang. Dan ketahuilah ya, yang menjadi atau bukan yang menjadi, yang menertawakan itu banyak banget. Nih, saya tuh buka aja sekarang. Ini ada dari orang namanya Pitra Romadoni. Tahu kan Pitra Romadoni? Barusan kirim WA ke saya. Nih, ini video mau Mas Rismond dan kemudian disitu ditulis cair. Dah, saya nggak akan memaknai arti kalimatnya apa nih, cair. Ambil ketawa. Ini dari Pitra loh ya. Pitra kirim ke aku, ya, tak perlihatkan kepada Anda, Bang Rismond. Makanya saya tadi sarankan masih dengan sangat baik di layar bersuara. Udahlah yang dibutuhkan oleh Bang Rismond itu sekarang apa? Bantal ini ya. Nah, untuk apa tidur? Katanya pengen tidur. Udah tidur aja dulu. Ya tidur manis, ngantuk. Nggak seperti kucing ini, kucingnya ini matanya kurang tidur. Itu ya. Jadi sebagai sahabat saya hanya bilang tidur aja dulu deh, pikirannya tenang dan kemudian nanti bisa berpikir dan tenang lagi, tidak goyang. Gitu. Ya sekali lagi kita tidak ingin menyerang Rismond, Ya. tapi kita ingin hanya sekedar bincang-bincang sebelum kita berpisah untuk berlebaran. Dan Michael kemudian men-spill surat yang pernah dia buat yang atas perintah Rismond pada tanggal 14 Januari. Di mana surat itu kemudian permintaan beraudiensi dengan Jokowi dan kemudian itu ada soal endgame dan lain sebagainya buku Rismond. Silakan Michael mempertanggungjawabkan agar tidak ada mispersepsi di publik sebagaimana dikatakan Rasman Nasution tadi. Oh iya. Anda juga kayaknya pengen cair juga katanya, kan? Oh iya. Silakan. Gila, kalau saya pengen cair, wah ganti apa? Ganti mobil, ganti rumah kali saya. Langsung ketahuan. Ini Bang Benny mau ngomongin apa dulu biar saya terakhir aja. Siap. Silakan Bang Benny aja dulu. Oke, terima kasih. Ini Michael ini luar biasa, disuruh dia lemparkan ke orang lain. Pamungkas ya bang. Oh iya. Pamungkas. Karena tadi Bang Benny ada yang mau dibicarakan Oke, di Layar silakan, Bersuara Ben. tapi nggak bisa. Jadi Bentar, gini. Ya, Kita kan harus jelas ya. Michael ini adalah manajer dari distribusi Endgame, ya kan? Gibran Endgame. Gibran Coba ada Endgame. bukunya nggak? Kemudian Benny Parapat sebagai reseller. resellernya juga. Jadi ada kaitannya ke sana. Ya, biar reseller. biar kemudian orang nggak tanya ini siapa sih sebenarnya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya memang adalah salah satu reseller dari buku Gibran Endgame. Dan kemudian sampai sekarang pun saya masih menjadi reseller dari bukunya Dr. Tivan terakhir, yaitu Otak Politik Jokowi dan Samurai Pena Dr. Tiva. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah persis seperti yang disampaikan oleh Bang Refli tadi. Ini menurut angle saya ya, pandangan saya. Kalau memang Rismond ini memiliki penelitian dari sisi geometri, translasi, kemudian pencahayaan yang sudah dilakukan 3 bulan terakhir, pertanyaannya, the question is, kenapa tidak dibicarakan di internal? Ibaratnya keluarga, yang ngomong dulu lah.
kan begitu. Bicarakan dengan Mas Roy, dengan Dr. Tifa, dengan pengacara. Ini loh, saya punya temuan. Ini kan enggak. Tiba-tiba langsung ke Solo. Nah, ini kan ada apa? Tanda tanya. Dan yang kedua, Sorry, bukan langsung ke Solo, ke Polda Metro langsung ke Dirkrimum dulu. oh, Setelah itu, setelah diumumkan baru kemudian ke Solo. oke. Nah, kemudian yang kedua, Larisman kan pernah menyatakan dalam berbagai forum bahwa lawanlah buku dengan buku. Nah, ini kan enggak. Seharusnya Larisman ini membuat dulu semacam postulat atau rumusan yang benar-benar pasti, baru membuat pernyataan atau statement atas buku Jokowi White Paper dan buku Given Endgame. Kalau ini kan enggak, buku yang sudah dibuat dilawan dengan narasi, jadi lompatannya itu terlalu jauh. Nah, jadi saya sayangkan. Dan kemudian yang ketiga adalah, ini sebagai informasi saja, bahwa di medsos semua netizen sudah menganggap Anda itu pengkhianat, ya, pengkhianat. Anda boleh minta maaf, silakan, itu hak Anda. Tetapi lari dari keluarga, kemudian berbalik arah dan menjelek-jelekan, itu disebut pengkhianat. Tidak pantas sebagai, mohon maaf, saya bawa suku ya, orang Batak itu punya sifat yang keras, tegas, komit. Tapi Anda, omongan Anda yang kemarin bilang itu di sebuah podcast Madilog, ya, saya siap mati bila saya minta maaf kepada Jokowi. Itu bagaimana pertanggungjawaban Anda, Larisman? Coba Anda jawab, ya. Saya akan hina sehina-hinanya Rismon Hasmon Sianipar kalau saya minta maaf. Hati-hati, ucapan Anda itu adalah doa. Ya, saya orang Batak, Anda orang Batak. Kita punya komitmen. Jangan sembarangan bicara, gitu loh. Nah, yang terakhir, saya ingin sampaikan agar ditonton oleh semua pemirsa RH Channel dan semua YouTuber. Kedatangan Rismon Sianipar didampingi oleh Jamada Girsang itu mau saya lihat dari angle yang berbeda. Wawancara setelah keluar dari rumah Pak Jokowi mengatakan bahwa Anda berdua melakukan permohonan maaf dengan membawa ulos dan arsik. Ya. Nah, ini kalau dari perspektif budaya Batak itu sudah menyalahi. Ulos itu bukan untuk minta maaf. Bukan. Ya. Ulos itu adalah ucapan harapan dan doa agar diberikan keberkahan, diberikan hidup yang panjang, panjang umur, rezeki. Bukan untuk minta maaf. Begitupun dengan arsik. Apa itu arsik? Itu makan khas dari Batak, ikan mas. Agar orang yang diberikan arsik itu secara raga dia sehat sesuai dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang yang memberi ulos. Nah, jadi secara filosofis ulos itu adalah memberikan gambaran untuk doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dari jiwanya. Mas itu untuk menyehatkan raga. Nah, Anda berdua, ya, saya katakan di sini, Anda melakukan legitimasi terhadap budaya Batak untuk kepentingan pribadi Anda, untuk kepentingan pragmatis Anda. Salah, tidak bisa. Di luar sana sudah banyak orang-orang Batak yang keberatan dengan perbuatan Anda berdua. Jadi tolong itu diklarifikasi dan konfirmasi. Apa tujuan Anda memberikan ulos dan arsik kepada Jokowi? Konteksnya sudah salah kaprah. Nah, jadi salah kaprah. Jadi melalui forum ini, melalui podcast ini, pemirsa semua, yakinilah, silakan Anda minta maaf, nggak masalah. Tapi perjuangan kami akan berjalan terus, tidak masalah. Dan toh itu tidak membuktikan apa-apa. Ijazah Jokowi
pendidikan Gibran itu tidak terbukti apa-apa. Nggak ada, nothing. What you do is nothing. Rismon Sianipart. Ya, Oke. Oke. thank you. Oke. As Sekali lagi ya buat Rismon, kita tidak marah-marah ya. Kalau ada yang keras sedikit itu gayanya aja. Yang kita ingin katakan adalah kita yang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan kebenaran itu mesti diucapkan. Karena kalau kebenaran itu disimpan, maka masyarakat nanti tidak tahu yang sesungguhnya terjadi. Karena saya pun mendapatkan fitnah juga. Ada yang bilang, wah RH mastermind-nya. Tidak mungkin kalau RH tidak tahu. Kan orang kan berimajinasi, masa koordinator tidak tahu. Emang mastermind-nya itu inisialnya bukan R tapi tapi P. oh. Jadi P. Yang Pak. disebut Pak Eros. Jadi kalau dibilang mastermind ya saya mengatakan saya tidak tahu apa-apa ya, dan kemudian saya pun sudah lepaskan Rismon sebagai lawyer saya, dan kemudian kita bentuk yang baru namanya Troya, Tifa Royce Advocate, ya kan? Bukan mutual tapi mutual. Ada lagi apa? Silakan Michael Sinaga ya. Oke. Nah, tadi Pak Roy dituduh seperti itu. Saya juga dituduh tadi di Rakyat Bersuara oleh seorang Rasman Nasution ini ya. Aduh, lah ini nggak jelas aja ini tuduhannya. Jadi kalau memang saya terlibat, ya jelas saya akan menyembunyikan itu. Ngapain saya buka? Bodoh sekali saya, ya kan? Dan kalau saya memang terlibat di situ, saya kepingin duit juga atau apa, ya kan? Tuduhannya kan seperti itu tadi, ya kan? Sekarang begini. Saya sebagai yang pernah menjadi koordinator manajemen Gibran Endgame bersama brand ambassador Roy Suryo, iya kan? Dan di sini banyak nih masih di sebelah saya manajemennya nih. Ada bendaharanya di sini, ada investornya di sini. Nah, pertama yang Abang Rasman harus tahu dan rakyat Indonesia harus tahu, buku tersebut tidak akan terbit tanpa dua orang. Satu itu seorang Ibu Lisa namanya, menyumbang 50 juta. Kedua, saya menyumbang 25 juta. Bukan menyumbang ya, dipinjam duit saya untuk mencetak buku itu. Tapi ya kalau nggak ada itu juga nggak bakal bisa. Nah, yang saya sayangkan di hari-hari pertama untuk mencari investor itu, ada dua orang yang menjanjikan 25 juta seorang juga. Satu namanya Jahmada Girsang, satu namanya Mulyadi. Dua orang itu, nih Ini apa baru sih? nih, ini cerita baru nih. Hajar juga nih lalat satu ini. Nah, jadi awalnya harusnya ada uang 125 juta untuk mencetak buku itu. Tapi yang yang melaksanakan komitmennya hanya yang 50 dan 25 saya. Udah dibalikin sih duitnya. Jadi nggak usah ini, santai aja Bang Rismon. Nggak usah marah-marah dulu. Saya tahu uangnya udah dikembalikan, tapi Anda lupa saya pernah membantu untuk itu. Satu. Nah, lalu manajemen itu ya solid selama 14 hari saja. Cukup 14 hari saja itu solid. Karena di tanggal 14 ada seseorang yang nelpon-nelponin Bang Rismon malam-malam di Bandung. Dia mungkin menelponnya nggak dari Bandung ya. Nah, ada yang mengatakan itu seorang pengacara. Namanya siapa nggak tahu, mungkin namanya sudah saya sebut tadi. Ya, atau mungkin dia yang bersama Bang Rismon datang ke Istana Wapres dan ke rumah Jokowi di Solo. Mungkin itu orangnya. Tapi saya nggak tahu, silakan diklarifikasi aja. Apakah Anda yang nelpon sehingga Bang Rismon bilang, seperti saya bilang di Rakyat Bersuara tadi, kalau besok saya sudah tidak ada, siapa yang mau melanjutkan buku ini? Tanya Rismon kepada kami bersepuluh. Loh, Anda tidak ada. Saya tanya begitu ke Bang Rismon ya. Nih Bang Refli biar tahu juga nih. Saya tanya ke Bang Rismon, emang Anda mau diapain? Abang mau diapain? Ada yang ngancam membunuh kah? Ada yang mengancam apakah? Menangkap, memenjara, atau apa? Karena ancaman-ancaman seperti ini ya udah banyak. Entah di medsos, entah di mana, udah banyak sekali ancaman seperti itu. Tapi ya satu, kita kan punya Tuhan ya.
Yang kedua, kita juga punya akal sehat. Kenapa sekarang? Gara-gara buku ini dicetak, ya terserah Anda lah. Tapi sejak malam itu, memang kelakuannya Rismond sudah berubah. Sejak 14 Januari 2026. Jadi yang dibilang Pak Roy prabayar pasca bayar, sebelum itu lagi ini. Saya katakan ini prakondisi. Prakondisinya sudah terjadi, tinggal prabayarnya yang terjadi. Ya kan, prabayar pasca bayarnya itu menyusul nanti. Nah, gitu. Jadi Ya. itulah yang membuat Rismond menyuruh saya Ya. untuk membuat surat Ya. ke Pak Jokowi. Ya, Yang jadi- akhirnya saya tidak kirim. Gitu, Oke. Bang. Ya, jadi tapi gini, kita harus klarifikasi dulu ya, karena ini di channel-channel banyak orang dan kurang Ya. ada RH di sini. Kalau kita bilang prabayar pasca bayar itu istilah saja. Iya, Oh ya, itu istilah aja. Bukan kita bicara tentang cair-cair tadi, bayar-bayar tadi, karena itu kan sebagai orang hukum kita perlu harus membuktikan ya. Tetapi betul. itu cuma istilah saja. Nah, pertanyaan kita adalah setelah nanti ini bagian terakhir ya, mungkin dua untuk Pak Gro sama Mas Roy ya. Dengan adanya Rismond membelot ini dan tanda kutip ya, membelot ini saya pakai tanda kutip ya. Itu kira-kira bagaimana nasib kasus ini secara umum, dan kemudian juga nasib tentu Troy, Tifa sama Roy. Saya nggak mau bilang Roti. Iya. Wah, Makanya Troy, Tifa dan Roy, karena sebenarnya kan 3 orang inilah yang melakukan penelitian dan membuat buku. Kalau klaster 1 karena mereka membuat statement, tapi tidak melakukan penelitian. Nah, tapi klaster 2 mereka membuat penelitian dan membuat statement juga. Silakan Pak Ugro mungkin. Jangan. Iya, dalam satu proses peradilan itu atau biasa dikenal dengan criminal justice system, kan ada proses mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan dan pengadilan. Dan saya yakin penyidik, kemudian penuntut umum itu jaksa atau hakim di pengadilan juga membaca hukum acara pidana yang baru. Berkaitan dengan restoratif justice, ya, saya yakin bahwa jaksa pasti akan menanyakan ini berkas perkara pertama yang dikirim itu pasti tersangkanya 8, kemudian merubah menjadi kemarin tinggal 6, kemudian tinggal 5. Nih bagaimana caranya? Saya tidak pernah menemukan seperti ini. Kalau RJ-nya diterima ya, ini kan belum sampai kita sekarang ini belum ada pemberitaan bahwa RJ-nya diterima. Iya, kan ada Pak Egi sama sudah Pak diterima Dami Hari Lubis kan sudah SP3. Ya. Berarti RJ-nya sudah selesai. Berarti jaksa akan pasti menanyakan. Berarti bagaimana dengan yang lain? Ini kan satu berkas perkara ada 8. Kemudian dikurangi dengan cara dikurangi RJ. Aturan di hukum acara pidana tidak ada. Dan pasti akan dikembalikan lagi oleh jaksa. Dan perkara ini tidak akan pernah bisa masuk karena sudah dilaporkan juga dimintakan penetapan pengadilan. Kalau dalam criminal justice system tadi, dalam penegakan hukum pidana ini, ketiga-tiga lembaga tadi mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan mempunyai sikap yang sama, ya kita sangat sayangkan bagaimana hukum acara pidana yang baru ini kok bisa diberlakukan dengan cara kompromi. Itu seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu penjelasan saya. Iya, kita memang bicara mengenai kalau pihak sana kan mengatakan berdasarkan pasal 361 huruf A, maka karena ini sudah dalam masa penyidikan masih menggunakan KUHP yang lama berdasarkan aturan peralihan tersebut. Tetapi yang perlu diketahui, KUHP lama tidak ada mekanisme retroaktif justice-nya. Dan untuk Egy Sujana dan Dami Hari Lubis kemarin menggunakan Perpol, peraturan kepolisian. Tetapi karena saya juga orang hukum mengatakan harusnya tidak bisa. Karena kalau mau dihidupkan KUHP yang lama, itu kan perintahnya dari KUHP yang baru. Begitu KUHP lama tidak mengatur, ya harus dikembalikan lagi ke KUHP yang baru sebagai bentuk hukum yang sejajar. Karena kalau diturunkan ke bawah, itu
tidak apple to apple sebenarnya. Jadi tidak bisa menghidupkan sesuatu yang tidak seimbang, tidak sejajar begitu. Jadi penyidikan itu penegak hukum tidak dikenal dengan istilah hybrid, Ya, menggunakan KUHP lama dan KUHP baru kan. ya, Kalau memang menggunakan KUHP lama berarti tidak ada RC, ya, tidak ada permintaan maaf. ya, Nah, kemudian kalau menggunakan peraturan Kapolri Perkap nomor 6 2019 tentang penyidikan tidak pidana atau ada peraturan Kapolri tentang RC, ini kan sudah ada hukum acara pidana yang baru, baru. Undang-Undang Nomor 20 tahun Ya. 2025 nih. ya, Ya berarti otomatis Perkap tadi udah tidak berlaku lagi, harus bikin Perkap baru yang sesuai dengan Ya. KUHP yang baru Ya. seperti itu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada penegakan hukum yang hybrid. ya, Bisa menggunakan BBM, bisa menggunakan listrik seperti nggak bisa. Penegakan hukum ya tetap harus satu. Kalau BBM ya BBM, kalau menggunakan listrik ya listrik seperti itu. Ini Oke. ibarat kendaraan ya. ya. Mas Roy ya, kelihatannya orang mengkhawatirkan bahwa Rismon akan menjadi ahli mahkota dan tanda kutip akan membantah apa yang Mas Roy katakan 99,9% palsu, apa yang Dr. Tifa katakan menurut matematika Bayesian bahwa 92,37% tidak sama antara foto di ijazah dan foto Jokowi sebagai presiden, dan itu kemudian dibantah dengan seorang Rismon yang barangkali bagi Jokowi lebih valuable ketimbang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang tentu tidak bisa memberikan Melawan itu. tandingan apa-apa dari pernyataan Mas Roy. Silakan Mas. Sekali lagi saya senyum saja. Semoga harapan dari masyarakat dan doa dari kita bersama itu bisa kemudian menuntaskan. Kenapa? Ya, tidak semudah itu. Ya, Rismon nanti bisa diangkat menjadi saksi mahkota itu kalau dia statusnya tersangka, atau menjadi ahli kalau dia sudah dibebas sama mahkota. Ya, kan sudah di sana kan sudah ada ahli-ahlinya. Dan saya dengar tadi statement dari beberapa orang-orang yang sekarang lagi berada di Yamaguchi yang akan mengatakan mereka menolak keras itu kalau Rismon akan dijadikan ahli. Ya, di samping itu tolakan keras juga pasti akan terjadi di kita, orang yang sudah tidak berintegritas ya. Kemudian ya saya sih terus terang masih berpraduga baik, moga-moga gelarmu itu asli ya. Tapi kalau itu memang ternyata nanti di selidik panjang perkara itu bisa disidik atau tidak di Indonesia ya, karena kan sebenarnya ada peluang untuk itu tidak diproses, ya tetap masyarakat akan melihat bahwa hal yang sangat-sangat tidak pas lah kalau itu bersaksi. Tapi nggak apa-apa lah, saya tunggu saja ya. Itu silahkan kalau mau mendebat silahkan, karena atau juga yang mau didebatkan ilmunya juga beda ya gitu. Digital forensik itu hanya merupakan bagian kecil dari ilmu telematika, telekomunikasi, media dan informatika. Mau coba-coba bicara soal fotografi saja, bicara soal vokal saja udah salah besar ya, diketawain nanti ya gitu. Forensik aja, dan forensik itu hanya menjadi bagian sangat kecil. Sekali lagi saya senang mengutip kalimatnya Bung Karno, bagian yang sangat kecil kayak sebutir jirah yang ada dalam revolusi. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja ya. Oh iya, Oke, silakan. Oh, iya, Pak. Jadi begini, berkas perkara itu kan sudah pernah dikirim dari penyidik ke kejaksaan. Iya. Kemudian kalau ada isu yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan yang baru dari Pak Rismon tadi, apakah mungkin Dicabut gitu ya. berita acara Pak Rismon yang kemarin tersangka Iya. dicabut, dirobek, diganti, Iya. manipulasi berkas perkara, kena masalah baru lagi. Iya. Ini hal yang sangat sulit ini. Jadi jangan main-main. Apakah mau diterbitkan SPDP baru? Apa sih SPDP? SPDP, surat perintah dimulai penyidikan, itu adalah langkah awal dari adanya laporan polisi. Nah kalau ada SPDP baru, laporan polisi yang baru mana? Kan nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai ini ada manipulasi karena sudah RJ dirubah, berita acara pemeriksaan tersangka dirubah menjadi ahli atau saksi ahli seperti itu. Ya. Menarik begini, tambahan buat Pak ini dulu, Pak Ugro dulu sebentar, itu menarik ya. Pak Ugro, kan tadi kan sudah disampaikan perkaranya sudah dilimpahkan, tapi dianggap tidak lengkap, lalu dikembalikan P19. Nah, sekarang untuk menuju P21, tiba-tiba tidak ada lagi respon di situ.
sebagai tersangka atau Hilang. mungkin ya hilang. Kemudian ya pokoknya yang dikembalikan itu berbeda dengan yang Ya, pertama. pertama yang diteliti. Itu gimana konsekuensinya? Ya seharusnya rekan-rekan penasihat hukum dari Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan 3 yang lain ya, Ya. Harus itu segera membuat surat ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Oke. Perlu dieksaminasi, perlu diawasi tentang berkas perkara yang menyangkut 30, 13 laporan Pak Jokowi. Oke. Sehingga ini nanti akan dikawal ketat oleh Kejaksaan Agung. Oke, kita lakukan itu. Silakan Pak Janes. ada tambahan. Pak Janes ini komentar saya Pak. nih sebentar dulu dong. Pak Siapa? Janes ini Dengan jelaskan. siapa dia ya kan? Pak Janes ini rupanya manajemen Gibran Endgame juga atau gimana? Yang paling banyak menjual bukunya. Oke, silakan. Manajemen Gibran Endgame juga. Silakan Pak Janes. Saya hampir 4.000 buku yang saya jual sendiri. Tapi sampai sekarang itu pun udah jasa saya untuk menjual itu tidak dibayar sama si Rismon, itu dibawa kabur duitnya. Asli itu. Jadi saya juga pengen mengomentari sedikit yang masalah. Sorry maaf, saya harus klarifikasi. Pernyataan Anda itu benar ya? Benar, bahwa Pak, benar. 4.000 jual buku dan kemudian uangnya komisi Anda tidak dibayarkan ya? Belum Oke, dibayar. belum dibayarkan ya? Yang Belum dibayarkan. belum Oke. dibayar. Oke. Nah, jadi tadi masalah Pak Rismon, Pak apa yang tadi di tayangan tadi di TV tadi yang mengatakan Termuli itu Rismon akan menjadi saksi ahli dari kami. Ahli apa? Ahli membuktikan, menganalisa yang palsu, sementara yang ahlinya itu ijazahnya palsu juga. Jadi palsu menganalisa yang palsu. Itulah Termuli yang mau dibuat itu. Sementara ini nggak bakal naik ke sidang, ini nggak bakal pengadilan, udah ke-19, udah jatuh tempo, udah nggak ada lagi, udah ada luarsa itu. Sebetulnya dipaksakan ini. Pak Jokowi ini semacam kayak mana? Sampai ada beredar bahwa Dr. Tifa katanya udah RJ, banyak yang menyebarkan hoax-hoax itu. Tadi Dr. Tifa udah terima kasih Bu Dr. Tifa sudah membuat statement yang seperti itu. Kita tetap berlabuh, berkapal, kita tetap berjalan sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Walaupun si Rismon di tengah laut nyebur ke laut, ya, nggak apa-apa itu, siap. Oke. Tadi Dr. Tifa jelas mengatakan bahwa kalau masih ada orang yang standing untuk kebenaran maka masih ada harapan. Ya. Dan dia mau standing untuk itu. Jadi dan Mas Roy juga serta kita semua mau standing untuk kebenaran semua. Tetap terus. Yang walaupun dalam perspektif sana dia Rismon katanya sudah sadar gitu ya. Tapi bagi kita jelas bahwa Rismon harus dibedakan setelah dan sebelum tanggal 11 Maret 2026. Rismon sebelum tanggal 11 Maret adalah Rismon yang kita kenal, yang genuine, yang mengungkapkan bahwa 11.000 triliun ijazahnya palsu, dan itu kita yakini merupakan statement dan hasil penelitian tanpa tekanan. Tapi Rismon setelah tanggal 11 Maret itu adalah Rismon yang berbeda, berbalik arah 180 derajat, dan mudah-mudahan bukan Rismon dalam tekanan tapi Rismon dalam kemelut, nggak tahu juga kita ya. Pokoknya intinya adalah dengan Rismon tidak mengkomunikasikan hal seperti ini berarti kan ada sesuatu yang dia ingin sembunyikan, dan ini justru tidak baik dalam hubungan klien lawyer klien. Makanya kemudian kita putuskan dan kemudian kita bentuk yang baru, Troya Tifa Royce Advocate. Begitu Sobat Era sekalian ya. Pembicaraan tengah malam kita ya, ini malam ke-28. Inna anzalnahu fil lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar, ya kan? Lailatul, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kemudian kita bisa berlebaran di kampung halaman. Saya kira besok atau lusa pada mudik lebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas. Aduh. Ini berkas perkara itu dilematis, jaksa dilematis. Kalau udah dikurang-kurangi gitu. Iya, pasti nggak bisa dihapus, nggak bisa. Kalau salah satu petunjuknya jaksa kemarin yang saya dengar itu kan malah suruh nyari keterangan lagi soal Egy Sujana sama Anu kan sudah di SP3. Iya, nggak bisa. Ya. Nah, iya. Karena di dalam perkara lokus dan tembusnya itu kan 22 Januari dan jadi kurang itu di situ. Jadi harus kita